Tuhan. Haleluya. Shalom, wanita-wanita Allah yang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa yang dipakai Tuhan juga. Saya percaya kita semua dipakai Tuhan, amin. Mungkin saudara dipakai di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, apapun saudara. Tapi saya percaya bahwa kita dipakai Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Saya mau tanya berapa banyak saudara yang siap memuji Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Yang siap katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari sama-sama siapkan hati saudara memuji Tuhan. Sebab kita lebih dari pemenang. Amin. Boleh sama-sama tepuk tangan. Gerakan badanmu bersuka cita. Tunjukkan kalau engkau lebih dari pemenang. Amin saudara. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Lord. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan lagi yuk. Katakan haleluya. Oh, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis dikalahkan oleh kuasa. Oh, jika Allah di pihak kita. Amin. Dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Amin. Kita lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Percayakah saudara? Saudara ada lebih dari pemenang. Amin. Yang percaya katakan amin. Yuk sama-sama dengan iman katakan. Kita lebih dari pemenang. Yes. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Oh, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih, yuk. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Boleh ibu-ibu saja katakan haleluya. Yuk, come on.
sama-sama haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan sekali lagi haleluya. Boleh tepuk tangan lagi buat Allah kita, saudara. Berapa banyak saudara lebih dari pemenang, saudara? Amin. Saudara percaya apapun yang saudara hadapi masa-masa sulit saat ini, tapi kita percaya bahwa kita anak Tuhan. Tuhan kita pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Jangan takut, jangan gentar, saudara. Sebab Allah, Dia berjalan di depan kita. Dia yang membuka jalan yang terbaik buat engkau dan saya. Amin, saudara. Mari siapkan hati saudara menyembah Tuhan. Engkau juru selamat kami, Tuhan. Engkau satu-satunya yang menjamin hidup kami. Dan itu terbukti Engkau mati bagi kami. Kau berikan nyawamu bagi kami. Segala yang terbaik Kau sediakan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari sama-sama katakan pujian ini. Walau ku harus
pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku Tuhan. Kau menjamin masa depanku, Kau yang memelihara hidupku. Takkan ku ragu dan gentar, takkan ku takut dan ragu kepadamu Tuhan, pemilik hidupku. Hanya Kau segalanya. Haleluya. Sembah Dia saudara, sembah Dia, Allahmu, Tuhanmu, pemilik hidupmu. Ya Rabba Shadara Bayase. Haleluya. Ya Rabba Yashir Rabba Mo. Ya Rabba Shandara Rabba Mo. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Boleh angkat kedua tangan kita sekali lagi sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji kemenangan selamanya. Besar setiamu, oh Lord. Yuk sekali lagi angkat kedua tanganmu, lebih lagi katakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku, apa kabar? Saya berdoa setiap kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saudaraku, tanpa terasa 1 tahun kita melewati pandemi ini. Dan kalau kita mau jujur, kita belum tahu kapan ini akan berakhir, saudara ya. Kita sama sekali belum tahu. Sekarang dikabarkan ada vaksin pun kita tidak tahu apakah setelah vaksin ini keadaan akan normal langsung atau bagaimana. Dan saya baca di surat
kabar lainnya lagi, ada yang berkata bahwa urusan corona saja belum selesai, tetapi sudah ada penyakit baru lagi yang akan datang yang melanda bumi ini. Saudaraku, kita menghadapi tantangan hidup yang begitu keras. Tuhan Yesus memang tidak pernah mengatakan atau tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya akan seperti jalan tol. Hidup orang percaya akan seperti jalan yang mulus, jalan yang bertaburan dengan bunga. Memang dewasa ini kadangkala dikesankan, kadangkala digambarkan. Asal kita beriman, kita berdoa saja, kita tengking, maka masalah hidup semua selesai. Tetapi nyatanya sekarang kita diperhadapkan, kita sudah berdoa sedemikian rupa, tetapi kondisi ini tidak berakhir juga. Kenyataannya kok berbeda dengan apa yang kita harapkan. Saudaraku, Yesus memang jalan kehidupan. Namun jalan tersebut bukanlah jalan yang bebas hambatan. Jalan tersebut justru jalan yang kecil, jalan yang berbatu-batu, jalan yang sukar. Saya bukan mengada-ngada, tapi saya akan bacakan dulu dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Justru yang lebar, yang luas itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi yang ini lihat, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan, gak enak. Yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Siapa yang mau? Kalau kita lihat di depan jalan kita, ada satu yang lebar, yang pelong, satu lagi jalanan kecil, sempit, rusak. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Logis kalau kita jalan yang gede lah, yang enak, yang bebas hambatan, yang tol. Membacakan ayat ini bukan berarti kalau saudara lagi berkendara ketemu jalan besar dan sempit selalu memilih jalan yang kecil. Bukan itu saudara ya. Ini hanyalah kiasan bahwa jalan mengikut Tuhan memang jalan salib. Itulah sebabnya hidup para pengikut Kristus itu sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Matius 16 ayat 24 ya. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Sangkal diri, artinya apa? Kita tidak menuruti kemauan kita sendiri. Kita tidak mengikuti jalan kita sendiri. Kita tidak mengikuti pikiran kita sendiri. Tetapi selalu kita libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Biarkan Tuhan menjadi nahkoda kehidupan kita. Saudaraku, saya ingatkan sekali lagi. Sesat tidak tunggu kita murtad. Sesat tidak tunggu kita pindah agama. Sesat tidak tunggu kita menjadi sekte yang aneh-aneh. Sesat itu menurut kitab Yesaya, kamu sekalian sesat seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Kesesatan dimulai ketika kita mengikuti jalan kita sendiri, saudara ya. Kalau kita menyangkal diri, artinya kita belajar untuk tidak mengikuti apa yang kita mau, tetapi belajar kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Percayalah bahwa situasi COVID-19 ini yang bikin kita nggak enak, mau ibadah tatap muka saja susah. Tapi saya percaya ini adalah salah satu bentuk heart reset Tuhan terhadap gerejanya. Heart reset. Kenapa saya katakan heart reset? Saudara kalau main komputer, kalau komputer itu ngehang, atau handphone kita ngehang, kadang-kadang kita harus hard restart, hard reset. Seperti itulah yang saya pahami kondisi hari ini. Ya, sebab di mana ada guncangan itu pasti suara Tuhan. Itu kitab Ibrani 13 yang menuliskannya, saudara ya. Jadi setiap kali ada keguncangan semacam ini, kita justru harus mencari tahu Tuhan sedang bicara apa. Dan yang saya pahami Tuhan sedang hard reset gerejanya. Kenapa hard reset? Ya, Tuhan sedang mengajarkan gerejanya untuk memisahkan mana yang esensi, mana yang aksesoris. Rupanya sound yang
mewah, tempat duduk yang nyaman, AC yang dingin, semua itu semua itu aksesoris. Tanpa itu gereja harus berjalan. Bukankah hari-hari ini gereja yang bisa menampung 50 orang dengan gereja yang bisa menampung 5.000 orang sama aja? Gimana sama, pastor? Iya, sama-sama nggak bisa kebaktian maksud saya. Sama-sama nggak bisa kebaktian. Tetapi yang menjadi esensi gereja adalah manusianya, persekutuannya, firman yang diberitakan. Itu yang menjadi esensi. Tuhan sedang hard reset gerejanya untuk bisa memilahkan mana yang esensi, mana yang aksesoris. Lalu Tuhan juga bilang, sangkal diri, pikul salib. Jadi sebelum ikut aku harus pikul salib. Artinya apa pikul salib? Setiap kita punya salib kita sendiri. Kita nggak bisa suruh Tuhan yang pikul salib kita. Mungkin di tengah perjalanan kita menemukan dalam tanda petik Simon dari Kirene yang akan membantu meringankan salib kita. Tetapi itu tetap salib kita. Yang Simon dari Kirene pikul adalah salib Kristus, bukan menjadi salibnya dia loh, enggak. Itu tetap salib Kristus. Kita masing-masing kita memiliki salib yang harus kita pikul. Kalau kita hidup di zaman COVID-19 ini, mungkin ini juga salib yang harus kita pikul. Manusia yang hidup 20, 30, 40 tahun yang lalu tidak mengalami apa yang kita alami. Tapi mereka punya kesusahan mereka sendiri. Ya. Jadi dalam hidup ini memang akan ada tantangan, saudara. Baik tantangan global, seperti bencana, pandemi, ya, ataupun tantangan kehidupan secara personal seperti vonis dokter, berita duka, ditipu orang. Ya. Jadi kita ini punya banyak tantangan, saudara. Bisa tantangan global yang siapapun dia akan mengalaminya, bisa tantangan yang sifatnya personal, vonis dokter dan lain sebagainya. Nah, saya akan bagikan 3 hal sederhana untuk saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita menghadapi tantangan hidup ini? Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Hal pertama dalam kita menghadapi tantangan kehidupan ini modal yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Saya sengaja menyatakan takut akan Tuhan, bukan sekedar jangan takut. Kenapa? Namanya manusia pasti bisa takut. Pasti ada rasa takut, itu manusiawi. Dicubit masih sakit, berjalan masih injak lantai, masih ada kata takut. Tetapi persoalannya adalah kita arahkan takut kita ini menjadi takut akan Tuhan, bukan takut akan situasi. Dan Alkitab berkata, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi arahkan takut kita kepada yang berkuasa mengambil jiwa kita, terutama kepada Dia yang membinasakan jiwa maupun tubuh. Takutnya kita arahkan pada Tuhan. Apakah COVID bisa membunuh tubuh? Yes, COVID bisa membunuh tubuh. Apakah vonis dokter bisa membunuh tubuh? Yes, vonis dokter bisa membunuh tubuh. Tetapi untuk hal-hal itu Alkitab bilang jangan takut. Arahkan takut kita kepada takut akan Tuhan. Dengar baik ini. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan takut lagi menghadapi tantangan hidup yang bagaimanapun juga. Orang yang takut akan Tuhan tidak takut lagi menghadapi tantangan hidup yang bagaimanapun juga. Persoalannya banyak orang hanya takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak takut sama Tuhan. Buktinya apa? Bikin dosa seenaknya. Bikin dosa biasa aja. Ada orang yang selingkuh biasa aja. Dia nggak takut sama Tuhan.
Yang dia takut ketahuan istrinya tuh. Ya. Orang bikin dosa seenaknya. Jalan di tempat gelap, di kuburan takut tuh kan. Takutnya sama setan lagi. Harusnya arahkan takut kita sama Tuhan. Bukan sama hal yang lain. Dan percayalah saudara bahwa Tuhan pegang kendali. Jangan seperti murid-murid ketika berlayar di tengah danau Galilea tiba-tiba ada badai. Wah, ini cerita yang saudara pasti tidak asing lagi. Tiba-tiba ada badai, apa yang terjadi saudara? Mereka panik ketakutan. Mereka bangunkan Yesus dan berkata gini, Guru, tidak pedulika engkau kalau kita binasa? Loh, statement itu menunjukkan bahwa mereka mencurigai Yesus. Statement itu menunjukkan bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus pegang kendali atas semuanya itu. Kalau di tengah-tengah ombak itu murid-murid panik, takut, itu wajar. Harusnya bangunin Yesusnya jangan dengan berkata, engkau nggak peduli kalau kami mati, kalau kita binasa, kalau kita mati. Nah ini kan nggak percaya bahwa Yesus ambil kendali. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mereka membangunkan Yesus dan minta tolong, nggak ada yang salah. Yang menjadi persoalan ketika mereka bangun, dengan apa yang mereka katakan, tidak peduli engkau kalau kita binasa, berarti dia tidak mempercayai bahwa di sana ada Yesus dan Yesus pegang kendali. So, menghadapi COVID ini, jangan takut saudara kepada COVID. Takut kita sama Tuhan, percayalah Yesus yang pegang kendali. Ya. Tidak ada yang bisa menyudahi nyawa saudara kalau Tuhan bilang belum selesai. Nggak bisa saudara ya. Tapi kalau Tuhan bilang waktunya udah selesai, lagi makan bakso, kelelek atau keselek, mati juga. Jadi takut kita, yuk kita arahkan takut kita sama Tuhan saja. Bukan sama tantangan hidup ini. Yang kedua, kalau kita udah takut kita sama Tuhan, yang kedua, siap menghadapi tantangan tersebut. Kesiapan ini bicara tanggung jawab kita. Kesiapan ini berbicara persiapan dan tanggung jawab kita. Menghadapi situasi COVID ini, yuk kita bertanggung jawab. Protokol kesehatan, jangan kumpul-kumpul, social distancing, itu bagian kita. Itu bagian dari persiapan dan tanggung jawab kita. Pakai masker, bukan masker yang asal-asalan. Ya. Menjaga kebersihan, sering cuci tangan, itu tanggung jawab kita. Tapi persoalannya gini, kalau sampai kena juga gimana? Ya saya banyak ketemu orang yang udah jaga protokol ini itu, kena juga. Lalu gimana? Ya hadapi. Maka tadi saya katakan, hal yang kedua, siap menghadapi. Kalau masih kena juga, ya hadapi saudara. Jangan cengeng. Dan kita percaya Tuhan tetap pegang kendali. Menghadapi situasi COVID ini, ya, menghadapi situasi sulit ini, ekonomi jadi sulit, berinovasilah, berusahalah semaksimal mungkin, diskusi dengan orang-orang yang mumpuni. Kalau belum berhasil, cari cara terus dan hadapi. Ada banyak ibu-ibu yang menggerutu karena anaknya sekolah online. Aduh pusing katanya. Ya saudara, menggerutu tidak akan menyelesaikan persoalan. Hadapi tantangan itu. Ya, memang kita dihadapkan dengan normal-normal yang baru. The new normal. Sikap kita gimana? Hadapi. Dengan siap, dengan keberanian, dengan tanggung jawab. Take that responsibility. Ambil tanggung jawab itu, hadapi. Menggerutu, bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan persoalan. Dengar begini, umat Allah tidak boleh cuma meratap seperti bangsa Israel di masa pembuangan. Bangsa Israel ketika di masa pembuangan saudara di Babilonia dulu, mereka cuma meratapi nasib buruk mereka. Mereka meratapi nasib buruk yang sedang menimpa mereka. Mereka selalu hanya berpikir siang dan malam,
kapan ya penderitaan ini berakhir? Kapan ya kita bebas dari penderitaan ini? Kapan saya kembali ke tanah air? Kapan saya bisa menikmati kejayaan masa lampau? Kita nggak boleh punya situasi atau sikap yang seperti itu. Itu namanya tidak siap, saudara. Kita percuma hanya Tuhan, kapan COVID ini selesai? Kapan pandemi ini berlalu? Seandainya masih dulu kan enak tuh lihat. Menikmati kejayaan masa lalu. Itu namanya tidak siap. Ada banyak orang yang tidak bisa dipakai Tuhan karena tidak siap. Dan tidak mempersiapkan dirinya untuk dipakai Tuhan di garda terdepan dalam pergerakan. Dia hanya bisa menikmati pemakaian Tuhan atas hidupnya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Yang masa lampau, hidupnya hanya ada di dalam keberhasilan masa lalu, jago dalam mendirikan monumen. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih bisa memakai kita secara efektif sekarang? Apakah kita siap sekarang ini? Jangan hanya hanyut dengan keberhasilan masa lalu. In fact, kita sedang menghadapi sebuah situasi di masa ini. Dan kita harus siap menghadapi tantangan kehidupan masa ini. Bukan hanya bersungut-sungut, membayang-bayangkan keberhasilan masa lalu. It won't work at all. Itu tidak akan menolong saudara. Itu tidak akan membantu saudara. Dengar baik ini penting sekali. Orang beriman tidak hidup berdasarkan besar kecilnya tantangan. Tetapi berdasarkan pengharapan. Saya ulangi lagi. Orang beriman tidak hidup berdasarkan besar kecilnya tantangan. No matter what, saudara hidup di tengah-tengah tantangan besar, tantangan kecil, itu tidak menentukan siapa saudara. Sebab orang beriman ditentukan oleh pengharapan yang ada di dalamnya. Dan kita menjadi kuat dan siap karena kita tahu bahwa dia Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi di tengah-tengah situasi COVID ini, situasi sulit, saya tidak tahu tantangan apa yang sedang kita hadapi. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin juga sedang menghadapi isolasi, mungkin sedang terkena COVID. Tetapi ketahuilah, Tuhan berkata, Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami. Ingat ini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, itu pengharapan kita. Dan ingat, Dia juga yang berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tentunya orang-orang yang menjadi murid Kristus. Kalau kita tidak bersedia jadi murid, kalau kita tidak mau dimuridkan, ya kita juga tidak pantas untuk mengklaim janji penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. So, yang pertama tadi, takut akan Tuhan. Yang kedua, siap menghadapi tantangan hidup. Bertanggung jawablah, penuhlah persiapan. Jangan hanya memikirkan kejayaan masa lampau, kenikmatan masa lampau. No, yang kita hadapi hari ini, sekarang, bagaimana? Yang ketiga, yang terakhir. Menghadapi di tengah-tengah situasi sulit ini, tetap kita harus menjadi garam dan terang. Itulah panggilan kita. Tugas utama kita adalah menjadi saksi Kristus. Apapun kondisi dan situasi hidup yang sedang kita alami, kita tidak boleh mengkhianati panggilan yang satu ini, yaitu panggilan untuk menjadi garam dan terang. Panggilan untuk menjadi saksi Kristus adalah omong kosong. Kalau menjadi saksi Kristus itu hanya dengan ucapan, hanya dengan ajakan-ajakan terima Yesus kepada orang lain. Menjadi saksi Kristus berarti kita punya tanggung jawab untuk hidup menjadi berkat. Dan menjadi berkat, saudaraku, tidak tunggu keadaan kita baik. Jadi berkat tidak tunggu kita punya banyak uang.
Menjadi berkat artinya hidup kita punya added value, punya nilai tambah bagi orang lain. Itu menjadi berkat. Saudara mungkin lagi terkena efek dari pandemi ini, bisnis juga masih setengah mati. Atau mungkin saudara juga terkena bahkan COVID-nya dan saudara sedang bergumul menghadapi COVID ini. Lalu saudara tanya sama saya, "Pastor, bagaimana saya jadi berkat?" Tunjukkan sikap kita. Di tengah-tengah tantangan ini pun kita bisa bersuka cita. Kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Kita tetap bisa berdiri tegak, memberikan penghiburan, memberikan semangat kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat, gila si A ini dia udah kena COVID aja, semangat hidupnya tinggi, tetap memuliakan Tuhan. Ada sesuatu di dalam dirinya, kan gitu. That's why jadi berkat tidak tunggu kondisi kita baik. Tantangan hidup kita itu sebenarnya bukan bagaimana persoalan pribadi kita selesai. Saya ulang lagi, tantangan hidup kita itu bukan bagaimana persoalan pribadi kita selesai. Tantangan hidup kita yang paling harus kita gumuli adalah bagaimana saya memberitakan kabar baik, Injil, kepada orang yang membutuhkan kabar baik, apalagi di tengah-tengah kondisi saya sendiri yang sedang tidak baik. Saya ulangi lagi, tantangan hidup kita yang terberat itu bukan bagaimana persoalan kita selesai, tetapi bagaimana saya memberitakan kabar baik kepada orang yang membutuhkan kabar baik, sekalipun di tengah-tengah situasi saya sendiri yang sedang tidak baik. Ini tantangan kita, saudara. Bukan hanya sekedar persoalan hidup saya selesai, itu mah gampang, pasti selesai. Selalu saya katakan, persoalan kita pasti selesai. Hanya antara dua, kalau nggak persoalannya selesai, kita yang selesai duluan. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan sekarang, San Diego Hills menyelesaikan buat kita. Nggak masalah juga. Tapi justru yang harus kita gumuli, yang harus kita selesaikan adalah bagaimana saya tetap bisa membawa kabar baik kepada orang yang membutuhkan kabar baik, sekalipun kondisi saya tidak baik. Itu yang menjadi tantangan kita. Sebab apa? Injil tanpa perbuatan adalah omong kosong, saudara. Adalah omong kosong, ya. Jangan sampai seperti zaman dulu dikatakan saudara-saudara kita di Afrika. Pada saat misionaris awal-awal sekali datang. Mereka bilang gini, dulu kami punya tanah, setelah Anda datang kami punya Alkitab, tapi kami kehilangan tanah kami. Sekarang pulanglah, kami kembalikan Alkitab Anda dan kembalikanlah tanah kami kepada kami. Menyedihkan, itulah Injil kalau hanya omong doang. Kadang-kadang kita teriak-teriak, jadi berkat untuk yang jauh, tapi orang-orang sekeliling kita sendiri kita telantarkan. Siap menghadapi tantangan hidup, berarti siap di dalam situasi apapun. Untuk setia dan taat pada panggilan kita, yaitu menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, saudaraku. Menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Itu namanya siap menghadapi tantangan hidup ini. Jadi ingat, bukan tunggu persoalan kita selesai. Tapi bagaimana kita tidak mengkhianati panggilan kita untuk tetap untuk memberikan added value. Jadi garam dan terang untuk sekeliling kita. Ayat yang terakhir saya akan bukakan. Matius 5 ayat 16 kita buka. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Rupanya yang bisa membuat kita memuliakan Bapa di sorga itu bukan karunia kita, bukan bahasa roh kita, bukan nubuat, bukan mujizat, bukan apa-apa. As simple as perbuatan baikmu akan membuat orang memuliakan Bapa di sorga. Dan tadi saya sudah katakan, kita jadi berkat tidak tunggu kondisi kita baik.
Kita jadi berkat tidak tunggu kita banyak uang. Untuk orang berbuat baik tidak menunggu dulu untuk semua kondisi dia baik-baik saja baru dia berbuat baik. Tidak. Berbuat baik itu free. Ya. Persoalannya kita mau atau tidak. Makanya Alkitab juga berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Selagi kesempatan itu masih ada. Yuk jadi garam, yuk jadi terang. Kenapa? Ketika kita berbuat baik, saudara, kita sedang membagikan kasih. We share the love. Dan kalau ada satu hal di bumi ini yang saudara bagikan terus tidak akan pernah habis adalah kasih. Kasih adalah sesuatu yang saudara semakin bagikan, justru semakin bertambah-tambah dalam hidupmu. Itu kasih. Ada orang takut bagi uangnya, takut habis. Tapi saya beritahu saudara, kalau kasih saudara bagikan, itu enggak pernah habis dalam hidupmu. Justru semakin engkau bagikan, semakin ditambah-tambahkan. Jadilah jemaat Tuhan yang siap menghadapi tantangan kehidupan ini. Takut akan Tuhan, siap penuh persiapan dan tanggung jawab menghadapi tantangan hidup ini. Dan tetap menjadi garam dan terang, tidak mengkhianati panggilan kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang membutuhkan kabar baik, sekalipun kondisi kita sendiri sedang tidak baik. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti berkata-kata, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Tapi hamba berdoa, biar kebenaran firman Tuhan boleh terukir kuat dalam nurani setiap anak-anak Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan segenap jemaat Tuhan, mulai dari Bapak Gembala Jemaat kami, Bapak Samuel Gunawan, sampai kepada seluruh staf penggembalaan, dan juga jemaat Tuhan yang menyaksikan, yang menerima berkat firman Tuhan ini. Kiranya semua aman dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Puji Tuhan, berapa yang saudara diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara, tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saudara pasti percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan saudara. Mari siapkan persembahan saudara. Sebelum memberi kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau kami masih terus bisa memuji menyembah Engkau. Dalam situasi yang sulit ini kami tahu Tuhan Engkau hadir tetap ada. Hadirat-Mu tetap ada. Dan biarlah hati kami terus melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi persembahan. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi bersama-sama katakan. Amin. Selamat memberi. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan setiap wanita di tempat ini yang mendengarkan ibadah Women in Christ. Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka semua. Dan biar damai sejahtera, kekuatan dan hikmat dari surga mengalir turun dalam kehidupan semua para wanita di tempat ini dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ia menjadi penolong yang sepadan dan pada akhirnya ia, suaminya dan seluruh keluarganya damai sejahtera dan berbahagia. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, yuk sama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat. Tuhan memberkati para wanita di tempat ini berlimpah-limpah.